Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Batik TV yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam program Bertanya kepada Ustadz. Silahkan kameramen, ada pertanyaan apa? Pertanyaan ada dari Saif Jusnanto. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, inti dari Al-Quran itu apa? Inti dari Al-Quran itu apa? Ya, pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an yang menjadi petunjuk bagi manusia, penjelas dari petunjuk-petunjuk itu dan pembeda. Dalam ayat lain disebutkan dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi inti dari Al-Quran adalah dia sebagai petunjuk. Petunjuk kepada manusia secara umum, jadi nggak cuma kepada orang-orang beriman saja, tapi juga kepada manusia, siapapun dia secara umum. Petunjuk bagi orang-orang bertakwa tentu saja, di hudalil muttaqin ya. Kemudian juga menjadi penjelas dari petunjuk-petunjuk itu. Dan yang ketiga adalah pembeda. Itu kira-kira inti dari Al-Quran itu. Petunjuk itu apa artinya? Petunjuk itu adalah menunjukkan jalan. Kalau saya masuk ke sebuah ruangan, gelap gulita, tidak ada cahaya sama sekali, maka saya nggak bisa melihat apa-apa dalam ruangan itu. Saya nggak bisa melihat, mungkin ada meja di situ, mungkin ada gelas di situ, mungkin ada benda-benda penting di situ, mungkin ada benda-benda berbahaya di situ. Saya nggak bisa lihat. Saya akan melihat kalau ada cahaya yang dipancarkan ke dalam ruangan itu. Begitu saya nyalakan lampu, keluarlah cahaya, maka saya bisa melihat dengan jelas apa yang ada di ruangan itu, sehingga saya tidak akan berjalan menabrak meja, menabrak gelas, menyentuh barang berharga, pecah belah dan lain sebagainya. Itulah kira-kira yang dimaksud dengan Al-Quran sebagai petunjuk. Dia sebagai cahaya, sehingga dengan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai cahaya, kita bisa melihat dengan terang, ini boleh, ini tidak boleh, ini halal, ini haram, ini al-haq, ini batil, ini silahkan dilakukan, ini jangan dilakukan, ini baik, ini buruk, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah makna dari Al-Quran sebagai petunjuk. Lalu Al-Quran sebagai penjelas dari petunjuk-petunjuk itu. Contoh misalnya, kita diperintahkan untuk sholat supaya kita selamat. Bagaimana sholatnya? Dijelaskan oleh Al-Quran. Kita disuruh untuk birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu petunjuk Al-Quran. Tapi seperti apa kita berbuat baik pada orang tua dijelaskan. Jangan menghardik, jangan membentak, jangan bermuka masam, ya. Kemudian katakanlah dengan lembut. Kalau orang tuamu mengajakmu pada hal-hal yang tidak baik, yang menyimpang atau kepada kekafiran, jangan ikuti. Tapi meskipun begitu, tetaplah berbuat baik. Jadi kalau taat itu bersyarat, apa dulu yang ditaati. Tapi kalau berbuat baik itu mutlak tanpa syarat. Betapapun, siapapun orang tua kita, dia harus tetap mendapatkan hak kebaikan dari kita. Itu kan penjelasan daripada petunjuk-petunjuk itu. Dan masih banyak lagi yang lain. Nah, pembeda itu artinya apa? Membedakan antara yang hak dan yang batil. Dijelaskan oleh Al-Quran, ini nggak boleh, ini boleh, ini al-haq, ini al-batil, ini halal, ini haram, ya, ini musuh, ini teman. Nah, sehingga dengan begitu kita mendapatkan petunjuk, mendapatkan penjelasan dan bisa membedakan. Jangan sampai ya sesuatu yang tidak boleh kita lakukan, sesuatu yang boleh malah nggak kita lakukan. Sesuatu yang mestinya kita dahulukan, kita akhirkan. Sesuatu yang mestinya kita akhirkan, kita dahulukan. Orang yang mestinya menjadi sahabat kita, malah kita musuhi. Orang yang mestinya kita musuhi malah kita jadikan teman baik. Jadi jangan sampai kebalik-kebalik. Itulah kenapa
Petunjuk itu penting, penjelasan dari petunjuk itu juga penting, dan tak kalah pentingnya adalah pembeda, Al-Furqan. Itulah beberapa fungsi-fungsi dari Al-Quran. Saudaraku yang dirahmati Allah, coba lihat Al-Quran itu kalau kita buka ya, kata pertama itu apa? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita buka Al-Quran, di halaman pertama, kata pertama itu bunyinya adalah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi coba kita buka Al-Quran halaman terakhir, kata terakhir. Apa kata terakhir? An-nas minal jinnati wan nas. Itulah kata terakhir. Nah, apa artinya? Al-Quran ini turun dari Allah untuk kepentingan manusia. Dari Allah, Bismillahirrahmanirrahim, untuk kepentingan manusia. Kata pertamanya Allah, kata terakhir adalah manusia. Nah, kalau kita lihat inti kesimpulannya dari tadi, petunjuk-petunjuk, penjelas-penjelas, pembeda-pembeda, apa sih intinya? Intinya adalah ada, kalau bisa disimpulkan, ada di dalam surat terakhir, di ayat-ayat terakhir. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi inti dari Al-Quran itu adalah memberi petunjuk pada kita, menjelaskan kepada kita, memberikan pembedaan-pembedaan pada kita supaya kita itu jangan sampai tergoda, jangan sampai tergelincir, jangan sampai menyimpang dari tuntunan, dari ajaran, dari petunjuk-petunjuk Allah dan Rasul-Nya, ya, sehingga kita bisa selamat. Intinya kan itu, supaya kita selamat dunia dan selamat di akhirat. Itu kan inti Al-Quran itu. Makanya ditunjukkan, makanya dijelaskan, makanya dilakukan pembedaan. Nah, yang menggoda kita itu ada dua jenis, minal jinnati wan nas. Bisa dari golongan jin dan bisa dari golongan manusia. Artinya bisa jadi maknanya adalah jin dan manusia. Tapi sebetulnya bisa juga dimaknai itu ada godaan-godaan yang tidak nampak. Jin itu kan makhluk halus yang nggak nampak. Bisa jadi kita ini tergelincir, terjerumus, menyimpang, sesat karena kita tergoda. Atau ada godaan-godaan yang menggoda hati kita yang nggak nampak. Betapa banyak orang yang tergelincir, orang yang terjerumus karena dia tidak tahan pada godaan-godaan yang nggak nampak. Tapi juga ada godaan-godaan yang nampak. Sudah tahu godaan itu, sudah tahu sesuatu yang menggoda, tapi dia masih juga tergelincir oleh godaan-godaan yang nampak itu. Oleh karena itu, ya, apa intinya? Jadikanlah Al-Quran sebagai pegangan hidup, agar kita tidak tergelincir dan menyimpang dari aturan. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Tat.